Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog tamu kita pada sore hari ini dengan tema strategi pembangunan di Dinas Perhubungan di Provinsi Lampung, menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan yaitu Pak Albar Hasan Tanjung. Tadi sesi pertama kita sudah bicara perhubungan udara, selanjutnya perhubungan laut, dan sekarang sesi ketiga kita masuk ke perhubungan darat dan infrastruktur. Tapi pemirsa, saya ingatkan pemirsa masih dapat menghubungi line telepon ke 0721 708 777 untuk berdialog secara langsung dengan Pak Albar Hasan Tanjung. Ya Pak Albar, itu kita masuk ke perhubungan darat. Tapi sebelum ke perhubungan darat, ini ada rencana pengembangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung, di beberapa daerah di Provinsi Lampung. Ini gimana Pak? Perlu ketahui dulu, Dinas Perhubungan ini ada bidang darat. Bidang darat itu menangani angkutan sungai danau, namanya ASDP, dan LLAJ. Kabit itu Pak ya? Ya, bidangnya. Ada LLAJ. Nah, kalau kita berbicara darat, ya berarti kita berpikir bagaimana selamat semuanya, ya. Kalau membangun jalan kita tidak ya. Bagaimana selamat angkutan sungai danau dan juga selamat lalu lintas jalan ini. Nah, itu kita berpikir ada jalan nasional, lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat. Nah, kita lihat setiap saat setelah kita inventarisasi, kecelakaannya kok di situ-situ aja, ya dalam 5 kali kecelakaan, 10 kali kecelakaan, di situ 2 kali, di sana hampirlah rata-rata. Di tempat yang di sama. Tempat yang sama. Okay. Jadi kita udah tahu kilometer kecelakaan itu. Titik-titik rawan. Titik-titik rawan. Iya. Nah, setelah kita kasih rambu, kok masih juga? Mungkin. Nah, bagaimana badan jalan ini kemungkinan pengaruhnya apa? Tentunya kita ada rekomendasi kepada Dinas PU dalam hal ini. Iya betul Pak. Kalau itu jalan nasional, ya ke balai gitu ya. Rekomendasi kita ini loh. Banyak titik rawan kecelakaan, penyebabnya dari kajian kita ini supaya dibangun supaya tidak terjadi lagi. Betul. Entah kemiringan, entah apa gitu ya. Kemiringan. Kita telah menyiapkan analisis rambu, marka gitu ya. Nah, ini memang rambu marka jalan ini di samping ada juga balai yang menyiapkan. Iya, balai itu perpanjangan tangan PU atau Kementerian PU gitu ya. Ada juga kita. Nah, dari Kementerian Perhubungan seperti lampu penerangan, tenaga surya, kemudian cermin ya, cermin tikungan, lampu delimitator, pagar pembatas. Nah, ini mana yang tidak tercover oleh Kementerian PU. Nah, kita ajukan kepada Kementerian Perhubungan, Dirjen Darat. Nah, selalu mudah-mudahan didukung. Nah, itu. Sedangkan jalan provinsi, nah selama ini memang kita lihat memang banyak yang rusak ya. Sehingga marka jalan yang nggak mungkin dibangun gitu ya. Nggak mungkin dibangun. Nah, anggaran kita sangat kecil. Nah, angkutan sungai danau ya masih bidang darat. Ya seperti di Mesuji sekarang ini kita bangun dermaga Wiralaga. Kemudian kita bangun juga dermaga Sungai Sidang, KTN, karena nantinya Sungai Mesuji itu, ya, dulunya merupakan prasarana transportasi satu-satunya sampai ke Jakarta. Ini akan kita berdayakan kembali, angkutan Sungai Danau ini, sehingga nantinya dia mudah ke Jakarta. Bisa ke Jakarta. Ya, kita siapkan kapalnya. Bagaimana ke depan muara itu bisa dikeruk, kapal-kapal bisa masuk. Konsepnya ke depan Mesuji itu. Kampung-kampung yang sekarang berada di pinggir kali itu kita komunikasikan siap untuk dipindahkan beberapa meter 300 dari pinggir sungai. Nanti akan dibangun jalan di situ. Jadi kampung itu menghadap ke sana. Sungai itu kita berdayakan. Begitu juga bagaimana jalan dari Pisima Pematang sampai ke Wiralaga itu kita harapkan ke depan itu menjadi jalan nasional. Kemudian dia tembus dengan Sumsel untuk alternatif lain lagi. Itu kita kembangkan. Nah, sehingga Mesuji ya angkutan sungai darat. Kemudian bagaimana dengan masyarakat nggak pernah nyaman. Ini bagaimana mobil
ya angkutan kota dalam provinsi kok sudah nggak layak. Nah, tentunya kita akan menghimbau, kita komunikasikan dengan Bank Lampung, kita menghimbau Organda untuk permajaan. Bagaimanapun masyarakat sekarang ini ingin kenyamanan. Betul. Baru jalan sebentar, tahu udah rusak. Nah, bagaimana? Nggak bisa lanjut. Alhamdulillah kemarin tidak ada kecelakaan. Tapi tingkat kenyamanan itu mobil sudah 20 tahun. Betul. Ya, kita akan mengimbau meremajakan. Sudah berkali-kali kita himbau. Ya, kita akan carikan solusi. Kalau toh sekarang ini banyak travel gelap yang memang plat-plat hitam itu, plat hitam. Ya, menjadi penyebabnya karena ini memang sudah ya masyarakat banyak beralih ke situ. Kita razia, ya habis kita razia mulai lagi. Nah, tentunya ke depan ya berikan kenyamanan, ikuti ya. Bagaimana kita mengadakan PIS itu. Tapi memang banyak pihak yang mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan lah, ya tentunya untuk bersikap tegas supaya kalau memang kendaraannya sudah lanjut usia ya di stop lah, nggak usah beredar lagi, beroperasi lagi. Ini gimana Pak? Kita kan ada namanya petugas layak jalan ya. Layak jalan itu ada di kabupaten ya. Kabupaten memang ada sertifikasinya gitu ya. Betul. Sertifikasinya. Disitulah setiap saat bukan hanya mau angkutan lebaran saja, dia untuk melakukan kegiatan periksa layak apa tidak. Betul, periksa layak atau tidak. Nah, kalau dia tidak layak, jangan coba-coba dioperasikan. Di kabupaten kota itu Pak ya? Iya, kabupaten kota. Petugas-petugasnya itu. Ya, kita hanya namanya Dinas Perhubungan Provinsi hanya mengkoordinasikan. Kemudian apa kira-kira yang menjadi penghalang Dinas Kabupaten kota ini kurang jemput bola, akan kita dorong penyebabnya ini apa. Kita hubung-hubungkan lah gitu ya. Solusinya ya. Solusinya gitu ya. Jadi semua kita satu semuanya, kota, provinsi dan pusat terkait dengan permajaan, kemudian solusi Bank Lampung pun siap. Ya, kita akan coba Pak Albar. Ya, akan kita bantu nanti solusi mencarikan talangan gitu ya, Organda ini. Nah, kita coba. Iya Pak Albar, ini tampaknya kita udah hampir 1 jam lebih ini kita berdialog nih Pak Albar. Nggak terasa waktunya Pak. Karena memang kalau membahas perhubungan tampaknya nggak cukup 1 jam ini Pak Albar. Insya Allah nanti Pak Albar punya kesempatan lagi untuk berdialog tamu kita ya. Tapi sebelum kita tutup Pak Albar, ini closing statement Pak Albar lah, baik ya harapan atau apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, ke anggota atau pemerintah pusat untuk perhubungan kita di Provinsi Lampung nih Pak. Saya akan nyampaikan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan apa yang dirasakan oleh masyarakat Lampung, ya kami siap untuk menggerakkan semuanya, membantu semuanya, ya dengan keterbatasan kita juga tidak melihat keterbatasan. Bagaimana kita carikan solusinya swasta, kita carikan solusinya pusat, tetapi tidak bisa hari ini ada anggaran sekian triliun langsung dibangun, tidak bisa. Kita selesaikan dulu data dukungnya. AMDAL-nya kita selesaikan, ya studinya kita selesaikan, DID-nya kita selesaikan. Kalau itu sudah selesai semua, ya semua nanti swasta juga bisa membantu pemecahan ini. Dan kita dalam hal ini mendorong apa kira-kira yang akan menghambat ini semuanya. Karena kan kalau misalnya udara, perhubungan udara baik, laut baik, pelabuhan panjang, darat baik, kan investasi bisa masuk. Ini menarik ini, gimana Pak Albar? Namanya transportasi ini urat nadi ya. Urat nadi. Kayak darah. Urat nadi. Iya. Inilah yang saya sangat tunggukan. Jalannya baik semuanya. Masyarakat itu melihat apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah ini? Kok jalan aja kok tidak bagus katanya. Apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah ini? Ya itulah kita yang bagaimana ke depan ini infrastruktur yang memang tujuan dari gubernur kita ini akan bagus di Lampung ini sudah mulai ditunjukkan dengan RPJMD, kemudian anggaran yang dialokasikan ke itu. Nah, Dinas Perhubungan dalam ini ke depan perpanjang landasan kita disiapkan anggaran untuk panjang landasan itu. Nah, tentunya mudah-mudahan pusat ya menyiapkan anggaran untuk membangun. Nah, kita carikan solusi terus. Ada lagi Pak? Ya, saya rasa itu yang sampaikan masyarakat Lampung percaya kepada pemerintah dalam hal ini. Apa yang dipikirkan itu kita pun setiap saat berusaha
mencarikan solusi-solusi untuk membangun Lampung lebih cepat lagi. Amin. Ya, terima kasih Pak Albar sudah hadir di dialog tamu kita pada sore hari ini, dan tentunya pesan terakhir saya, jangan bosan-bosan Pak Albar untuk berdialog, karena ini penting. Dinas Perhubungan menjelaskan kepada masyarakat apa rencana, program dan sebagainya, dan apa yang sudah dilakukan. Tapi pada intinya seperti kata Pak Albar katakan, bahwa perhubungan itu urat nadinya Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Albar. Iya Pak Umar, terima kasih sama-sama. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, demikian dialog tamu kita pada sore hari ini bersama Kepala Dinas Perhubungan Pak Albar Hasan Tanjung. Insya Allah kita bisa dapat berhubungan atau berdialog lagi pada sesi atau waktu-waktu selanjutnya. Saya tutup sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.